Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mim itu adalah nama atau huruf awal daripada nama Muhammad, Nabi kita. Mim itu adalah huruf awal nama daripada Nur Nabi kita, Nur Muhammad. Mim itu adalah simbol daripada nafas. Dan nafas yang dimaksud adalah nafas yang keluar masuk di mulut kita. Mim itu adalah lukisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mulut kita berbentuk huruf mim. Oleh karena itu maka diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian mulut kita. Kebersihan dan kesucian nafas yang keluar masuk lewat mulut kita. Apabila nafas yang keluar masuk lewat mulut kita, apabila perkataan yang keluar daripada lidah kita, suara dibalik daripada mulut ini masih kotor, banyak hina dan dosa, maka tidak pantasnya kita memberikan nasihat kepada orang. Kita pantasnya menasihati diri kita dulu, artinya membenahi, membersihkan dan mensucikan diri kita, yaitu membenahi, membersihkan, mensucikan, menjaga dan merawat perkataan-perkataan kita. Karena perkataan kita berada di balik mim, di balik huruf mim, di balik mulut, di balik nafas mulut ini, di balik awal huruf daripada nama Muhammad yang sesungguhnya secara batang tubuh bersih dan suci akhlaknya, dan secara nur adalah sayyid, awal daripada ciptaan Allah. Allah halakallah awal nur Muhammad. Oleh karena itu maka untuk berintrospeksi dan sadar-sadar diri apabila ketika mau bersiar atau berdakwah atau membagikan pengetahuan ilmu, maka hendaknya seluruh kita manusia yang belajar mengenal diri minimal berintrospeksi, mengevaluasi diri tentang terkhusus mengevaluasi diri pada mulut, pada nafas, pada perkataan dan ucapan, pada kelakuan dan akhlak daripada indera mulut kita ini. Itulah hakikat daripada mim, itulah hakikat daripada huruf awal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad Nur Muhammad. Mim ha mim dal Muhammad. Mim itu Muhammad. Mim ha mim dal. Mari kita kasih pisah dua huruf dalam satu kata. Mim ha, dua huruf awal, itu menunjukkan as-sayyid daripada Muhammad yang bernama Nur Muhammad. Mim itu bernama Muhammad, ha itu ruh, nafas atau jiwa. Maka mim ha awal adalah jiwa Muhammad, nafas Muhammad, jiwa tambah Nur Muhammad menjadi nyawa. Maka mim ha awal adalah nyawa. Sementara mim dal, mim itu Muhammad, dal itu batang tubuh atau jasad. Maka mim dal adalah batang tubuh Muhammad. Mim dal adalah jasad Muhammad. Mim dal adalah raga Muhammad. Mim ha tambah mim dal adalah nyawa Muhammad ditambah batang tubuh Muhammad menjadi manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita telaah perlahan-lahan. Ahmad, alif dan ha, mim dan dal. Alif ha, alif itu zat Allah, ha itu adalah nafas atau jiwa.
Maka zat Allah ditambah nafas dan jiwa adalah nafas Allah, jiwa Allah, atau nyawa Allah. Alif ditambah ha, itulah rahasia tertinggi dalam zikrullah. Sementara mim dengan dal adalah batang tubuh Muhammad. Mim itu Muhammad, dal itu adalah jasad Muhammad. Maka mim dal adalah batang tubuh Muhammad. Sementara alif dan ha adalah nyawa Allah, jiwa Allah. Karena alif zat Allah, ha itu adalah jiwa, nafas. Maka jiwa atau nafas ditambah oleh alif zat Allah menjadi nyawa Allah, jiwa Allah, nafas Allah. Nafas Allah, jiwa Allah, nyawa Allah ditambah batang tubuh Muhammad, jasad Muhammad, raga Muhammad, yaitu mim dal. Maka Ahmad ini adalah batang tubuh nafas Allah, jasad daripada jiwa Allah, raga daripada nyawa Allah. Letak dan posisi kedudukan nafas Allah, jiwa Allah, nyawa Allah yang bernama Muhammad ini ada di hidung yang disebut dengan nafas alif. Sementara mim ha mim dal tadi adalah kedudukan daripada nyawa Muhammad, jiwa Muhammad, berkedudukan di mulut, namanya nafas Muhammad, nafas ba. Nafas Allah adalah Ahmad, nafas Muhammad ada di mulut. Nafas alif Allah ada di hidung, nafas Muhammad ada di mulut. Mari kita lihat. Nafas Allah, nafas alif, dia bergerak dari hidung, turunnya pas terakhir mentok di alif diri kita yang bernama kemaluan, menghasilkan setetes mani. Sementara nafas ba atau nafas Muhammad yang ada di mulut, dia turun, dia hinggap di perut. Di perut itu Abah sudah bertausiah bahwa adanya 3 alam. Alam dunia atau alam bumi, alam arwah, dan alam jin. Kemudian mentok terakhirnya adalah sampah tinja yang kita buang lewat lubang dubur kita. Maka apabila kita mau mementingkan tentang perkara dunia, nafas mulutlah tempatnya. Tetapi kita kalau mementingkan perkara akhirat, nafas alif hidunglah tempatnya. Itulah rahasia tertinggi dalam perjalanan dunia wal akhirat. Untuk itu, apabila dunia mau lebur di dalam akhirat, maka bersih dan sucikanlah wadah tempat singgahnya nafas, jiwa, nyawa Muhammad yang ada di mulut. Maka bersih dan sucikanlah mulut daripada perkataan, bersih dan sucikanlah perut daripada syahwat dan nafsu biologis dan nafsu makanan, minuman, bumi, makanan, bumi, perilaku, akhlak, dan tata krama. Karena ada 3 alam, alam jin, alam arwah, dan alam dunia. Maka jangan sampai kita terperangkap dan terperosok masuk ke dalam nafsu jin, syahwat jin. Dan insya Allah kita pun harus menjaga kebersihan dan kesucian daripada lubang dubur istinja kita. Karena tempat terakhir mentoknya nafas bumi, nafas dunia adalah lubang dubur kita. Kalau bersih lubang dubur kita, suci lubang dubur kita, bersih dan suci daripada perut nafsu kita, insya Allah bersih dan suci daripada nafsu mulut kita, maka kita akan fana dan tenggelam di dalam nafas alif. Dan apabila ada di nafas alif, hakikatnya nafas alif adalah nafas rabaniyah,
nafas mutmainnah. Tentu yang tertinggal hanyalah nafas alif dan nur Muhammad. Nur alif, nur zat Allah. Maka hakikinya ma'rifat billah. Maka pertanyaannya, adakah dari golongan jin ini memiliki makom sampai dengan para wali atau kekasih Allah? Ada. Banyak sekali para wali-wali jin, aulia jin, karena mereka pun belajar hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Mereka belajar syariat-syariat jin, karena mereka pun diislamkan dan disiarkan agama Islam ini dengan Al-Quranul Karim oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kisah, datuk kita baginda Nabi hilang, tiada berada di kalangan para sahabatnya. Kemudian menjadi kegelisahan para sahabat. Bertanyalah para sahabat, di manakah gerangan datuk baginda Nabi sekarang? Tiba-tiba datuk baginda Nabi berjalan di pesisir pantai, kemudian muncul. Lalu bertanyalah para sahabat, di manakah engkau wahai gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama seminggu ini? Apa jawaban Rasulullah? Datuk baginda Nabi Karimul Amin sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku baru pulang dari alam jin, aku baru menyiarkan agama Islam, memberikan dakwah Al-Quranul Karim, memberikan tausiah pelajaran ilmu hikmah Al-Quranul Karim kepada banyak golongan jin, dan mereka telah Islam adanya, insya Allah. Riwayat cerita ini mari kita ambil makna positifnya, bahwa jin itu diislamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan mereka bermakrifat billah, mereka mengikuti jalur nafas Muhammad. Mereka mengikuti jalur alamnya, yaitu jalur perut hingga sampai ke ubun-ubun kepala, yaitu jalur alam jin hingga sampai alam Al-Kautsar asri, alam para wali, dan sampai ke negeri Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita mengikuti jalur hidung, yaitu minta maaf melalui jalur kemaluan kita, karena akhir daripada kenikmatan atau awal daripada kenikmatan adalah ibadah batin suami istri, setetes mani, karena kita berasal dari mani, spermatozoid, dengan kenikmatan yang diamalkan, akhlak beribadah batin, dan kita pun akan akhir dengan husnul khatimah melalui kenikmatan sebagaimana yang kita alami. Awalnya datang kenikmatan itu. Itulah husnul khatimah, nikmat billah, ma'rifat billah. Pada saat kita meninggalkan dunia, insya Allah batang tubuh hilang, yang ada hanyalah setetes mani di kain kafan. Maka proses perjalanan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat dari golongan jin pun ada. Sedangkan kita melalui jalur nafas alif, mereka melalui jalur nafas bumi, nafas mulut, kita melalui jalur nafas hidung. Sehingga apabila kita manusia yang baik dan soleh, mukmin wal mukminat, apabila meninggalkan dunia, pastilah mulut kita kalau terbuka akan selalu ditutup, mata kita terbuka akan selalu dipejamkan. Mari kita belajar dengan nafi isbat, dengan keluar dan masuk melalui nafas alif. Itulah derajat, martabat, dan makom kita sebagai golongan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Insyaallah. Wattin, wazaitun, waturi sinina, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Insyaallah, insyaallah, insyaallah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.